Mogami juga menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan poster buronan Nanba dengan beberapa imbalan bagi yang menemukannya. Dan ternyata Fujita yang sedang membutuhkan uang untuk membeli smartphone, dia tidak sengaja melihat poster buronan itu dari Maki, sehingga ia pun berniat untuk mencari dan membongkar identitas Nanba demi mendapatkan imbalannya. Kemudian scene berlanjut kepada Gode dan Nanba, yang mana hubungan mereka kini semakin dekat dan akrab. Bahkan Nanba juga mengajak Gode untuk makan bersama di rumahnya. Semua keluarga Nanba menyambut baik kedatangan Gode karena Nanba mengatakan bahwa Gode adalah anak buahnya di SMA Ichimatsu. Gode yang sedang di rumah Nanba, dia juga merasakan kenyamanan di sana karena ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang ataupun kebersamaan bersama keluarganya sendiri. Bahkan ia juga menganggap meskipun keluarga Nanba adalah seorang preman, tetapi mereka mempunyai hati yang baik. もっと怖いんじゃないかって思ってた。余計言えねえんだよ。ヤンキーやめてなんて。普通に勉強したり。そりゃ無理があるぜ。 Dan keesokan harinya, Fujita mulai melancarkan rencananya untuk mencari dan membongkar identitas Nanba yang memakai toko Fuku. Ia dengan sengaja mengajak Shimazaki ke tempat bowling karena tempat tersebut biasanya menjadi tempat berkumpulnya anak-anak Ichimatsu. Dan ternyata Fujita ini menjadikan Shimazaki sebagai umpan untuk memancing keluar orang yang memakai toko Fuku. Sedangkan Nanba sendiri mengikuti mereka berdua karena dia merasa cemburu dan mengira bahwa mereka berdua sedang melakukan kencan. Dan benar saja bahwa Shimazaki lagi-lagi menjadi bahan bulian dari anak-anak SMA Ichimatsu. Tentu hal itu benar-benar membuat Nanba harus segera menolongnya meskipun sedikit terpaksa. Dari sinilah rencana Fujita telah berhasil, yaitu membuat orang yang memakai toko Fuku keluar yang tidak lain adalah Nanba. Di saat Nanba mengejar anak Ichimatsu, Fujita bergegas untuk memberitahukan kepada pihak Mogami tentang keberadaan Nanba yang sekarang. Ia juga akan membongkar identitas asli dari Nanba tersebut. Fujita pun mengikuti orang yang memakai toko Fuku itu, bahkan sampai mengintai ke kamar mandi, di mana tempat Nanba berganti pakaian. Dari sinilah Fujita terkejut ketika yang keluar bukan orang yang memakai toko Fuku, melainkan berganti menjadi Nanba yang ia kenal. Dan Fujita pun menyadari suatu hal, bahwa orang yang memakai toko Fuku adalah Nanba, karena Nanba selalu tidak pernah ada di sampingnya ketika orang berpakaian toko Fuku menampakkan dirinya. Dengan segera, Fujita menelpon dan mengatakan bahwa dirinya tahu siapa orang di balik toko Fuku tersebut. Ia pun meminta untuk bertukar informasi dengan imbalan yang dijanjikan seperti yang ada di poster buronan. Mogami pun menyetujuinya dan meminta bertemu di hari Jumat. Esok harinya, Fujita dengan beraninya langsung menanyakan tentang orang yang memakai toko Fuku tersebut kepada Nanba. Tapi dengan tegas, Nanba mengatakan bahwa itu bukanlah dirinya. Nanba juga mengaku kepada Fujita bahwa dirinya tidak pernah berkelahi sama sekali. Tidak kehabisan akal, Fujita pun memancing Nanba dengan memarahi anak-anak Ichimatsu agar ketika ia digodain, Fujita berharap Nanba akan datang untuk membantu dengan mengeluarkan kekuatannya layaknya ketika sedang memakai toko Fuku. Dan benar saja, Nanba tidak bisa membiarkan Fujita disentuh oleh anak Ichimatsu dan segera untuk menolongnya. Namun dari situlah, anak-anak Ichimatsu juga mengetahui siapa orang di balik toko Fuku tersebut karena perkataan Fujita yang mengatakan bahwa Nanba adalah orangnya. Ya, meskipun Nanba mengelak dengan tegas, tetapi anak Ichimatsu tetap membawa Nanba ke sebuah ruangan di mana Nanba akan dihadapkan dengan bos Ichimatsu yaitu Mogami. Nanba hanya bisa diam diajar oleh Mogami dengan sarung tangan besi yang dipakai oleh Mogami. Tentunya Nanba tidak ingin identitasnya terbongkar dan tidak ingin juga kalau sekolahnya akan terkena imbasnya atas perbuatannya itu. Sedangkan Fujita yang melihat Nanba diajar habis-habisan mulai panik karena Nanba tidak membalasnya sama sekali. Yang mana padahal Fujita awalnya berpikir bahwa jika memang Nanba adalah orang toko Fuku itu, maka semua lawannya akan diajar. Tetapi nyatanya Nanba tak berkutik sama sekali, yang akhirnya Fujita pun mencoba untuk menghentikannya. Tetapi malah hal itu membuat Mogami marah dan ingin menyerangnya. Tidak bisa tinggal diam, pada akhirnya Nanba bangkit dan mengakui bahwa dirinya memang orang yang memakai toko Fuku tersebut. Tapi hal tak terduga pun muncul, di mana secara tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian toko Fuku, yang mana itu adalah Gode yang ingin membantu Nanba.
agar Nanba tidak mengakui identitasnya. Tentu saja hal itu membuat Fujita dan Nanba sendiri kaget dengan kedatangan orang tersebut. Pada akhirnya semua anak Ichimatsu pun menyerangnya, tetapi ia berhasil tumbang di tangan Mogami. Melihat penderitaan yang dialami oleh Godei karena menolongnya, Nanba pun tak kuasa dan akan mengakui siapa sebenarnya orang di balik toko Fuku tersebut. Tetapi beruntungnya, lagi-lagi hal itu gagal karena secara tiba-tiba ada polisi yang datang untuk mengamankan Mogami dari perkelahian itu. Sontak semua orang melarikan diri termasuk Fujita dan juga Nanba. Sedangkan Godei yang berhasil kabur, tak tahan menahan sakitnya luka yang ia alami, dan akhirnya Godei pun terkapar. Lalu dia ditemukan oleh Shimasaki. Tak lama kemudian, Nanba juga menghampirinya dan menyuruh Shimasaki untuk pergi membelikan minuman untuk Godei. Dari semua kejadian ini, Nanba merasa bersalah karena telah melibatkan semua orang terdekatnya dalam bahaya. Godei juga memperingati Nanba untuk tidak menyerang Mogami karena ia bukanlah lawan yang seimbang dengan Mogami. Pulang dengan muka babak belur dan telat makan bersama keluarga, membuat keluarganya mengira bahwa Nanba telah dikalahkan oleh anak-anak Ichimatsu. Esok harinya saat di sekolah, Fujita dijauhi oleh teman-temannya karena bertindak jahat dengan menuduh Nanba sebagai orang di balik toko Fuku, sehingga membuat Nanba diajar habis-habisan oleh anak-anak Ichimatsu. Dan pada hari itu juga, Nanba juga tidak masuk sekolah. Tetapi di sisi lain, nyatanya Nanba telah merencanakan untuk membalaskan dendamnya kepada Mogami karena telah membuat teman dekatnya yaitu Godei babak belur. Nanba pun mendatangi anak-anak Ichimatsu di tempat bowling dan menanyakan keberadaan Mogami sekarang. Sedangkan di sisi lain, ternyata Fujita menemui cewek dari SMA Ichimatsu untuk meminta maaf tidak bisa menemukan identitas dari orang toko Fuku itu. Dan Fujita juga menganggap bahwa kemarin itu adalah kesalahan informasi darinya. Dan tiba-tiba Mogami datang dengan para anak buahnya. Mereka mengatakan bahwa Fujita adalah cewek yang bodoh. Karena mana mungkin mereka akan memberikan imbalan jika ada yang telah menemukan identitas dari toko Fuku itu. Dan semua itu hanyalah kebohongan saja dari anak-anak Ichimatsu. Mereka segera membawa Fujita untuk membuat video mantap-mantap. Tetapi untungnya tiba-tiba Nanba datang dengan toko Fuku untuk menyelamatkan Fujita sekaligus balas dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Ichimatsu kepada teman-temannya. Dengan senang hati, Mogami ingin segera untuk mengejar kedua kalinya tanpa mereka tahu bahwa toko Fuku kali ini adalah orang berbeda dari yang kemarin. Mogami pun seperti biasanya memakai sarung tangan besinya dan bergegas berlari langsung untuk mengejar Nanba. Namun dengan mudahnya, Nanba menjatuhkan Mogami hanya dengan satu serangan saja. Bahkan Nanba juga menghancurkan sarung tangan besi milik Mogami karena ia menganggap orang terkuat adalah orang yang bertarung dengan tangan kosong. Dan benar saja, tanpa sarung tangan besi tersebut, Mogami tidak berkutik sama sekali dan Nanba pun bisa dengan lebih mudah untuk mengejar Mogami sampai pingsan. Dengan kalahnya Mogami, membuat semua anak Ichimatsu lari kabur ketakutan. Sedangkan Fujita sendiri berusaha meminta maaf kepada Nanba. Tetapi Nanba mengatakan sekali lagi kalau Fujita ini adalah orang yang kikir dan jelek. Fujita yang mendengar itu pun langsung bersedih dan menangis lagi. Esok harinya Nanba menemui Godei di rumahnya, yang mana ternyata Godei adalah anak seseorang yang kaya karena ibunya adalah seorang chef yang sering masuk di TV. Oleh karena itu hubungan Godei dengan ibunya kurang baik karena jarang mendapatkan perhatian karena ibunya sibuk. Setelah melakukan makan bersama, Nanba pun akhirnya pulang tanpa ia menceritakan bahwa Mogami telah dikalahkan olehnya. Sedangkan Godei tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang cewek yang bersama dengan Mogami sebelumnya. Cewek itu meminta Godei untuk ikut balas dendam kepada toko Fuku karena Mogami telah dikalahkannya. Tentu Godei langsung menolaknya dan sangat senang kalau ternyata Mogami telah dikalahkan oleh Nanba. Yang mana padahal sebelumnya Godei telah meremehkan Nanba bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Mogami. Liburan musim panas telah tiba. Nanba mengajak Godei dan Shimazaki untuk pergi memancing. Namun Nanba harus pergi duluan karena mendapat telepon dari Fujita untuk segera menemuinya. Sedangkan Godei dan Shimazaki akan pergi memancing berdua. Dan untuk Shimazaki sendiri telah menyadari suatu hal, kalau Godei adalah seseorang yang memakai toko Fuku setelah pertemuannya kemarin. Nanba menemui Fujita di ruang klub seni, yang mana ternyata Fujita
sedang menyontek tugas yang telah dikerjakan oleh Nanba. Di sela-sela pertemuannya, Nanba juga menanyakan apakah Fujita telah menemui anak yang menembaknya di hari kemarin. Jadi di hari sebelumnya, ketika Fujita dan Nanba menyelamatkan anak kecil yang ditabrak oleh preman, Fujita langsung memarahi dan membuatnya ingin ditampar oleh para preman tersebut. Namun beruntungnya, dia diselamatkan oleh seseorang yang bernama Demaru, yang tak lain adalah teman dari preman tersebut. Seketika Demaru jatuh cinta pada pandangan pertama, yang membuatnya langsung mengajak Fujita untuk berpacaran. Tetapi Nanba yang cemburu langsung membawanya pergi. Dan di sini Nanba sangat senang karena Fujita tidak menemui Demaru kembali. Sedangkan di sisi lain, Godei ditemui oleh seseorang yang bernama Mamiya. Dia adalah teman SMP dari Godei, dan dulu mereka adalah partner yang tidak terkalahkan sewaktu SMP. Awalnya Godei menganggap bahwa Mamiya datang untuk membalas dendam kepadanya. Tetapi ternyata Mamiya ingin mengajaknya untuk bekerja sama kembali. Namun ajakan itu ditolak oleh Godei. Tentu dari penolakan tersebut membuat Mamiya kesal. Sehingga di keesokan harinya, Mamiya mengajar anak-anak Ichimatsu yang sedang berkeliaran di luar. Yang mana mereka menganggap bahwa Mamiya ini adalah anak dari SMA Chidori. Sedangkan sikap dari Godei juga sedikit berubah, yang mana dirinya menjadi pemarah. Ia juga mengatakan kepada Nanba dan Shimazaki bahwa mereka berdua sebaiknya tidak berhubungan dengannya sementara waktu. Tentu hal itu membuat Nanba sedikit curiga. Tetapi ia tak begitu memikirkannya karena Nanba telah terpilih oleh ketua klub untuk mewakili kontes melukis minggu depan. Hal itu karena lukisannya yang dinilai sangat bagus. Kemudian scene berpindah pada anak-anak SMA Chidori, yaitu SMA preman selain SMA Ichimatsu. Mereka sedang membicarakan kekalahan Mogami oleh seorang tokoh Fuku, yang mana mereka tentu kaget bos terkuat Mogami bisa dikalahkan, bahkan sampai masuk rumah sakit. Ada rumornya juga bahwa Mogami telah mengalami program diet setelah kekalahannya itu. Dari kejadian itu, para preman SMA Chidori merencanakan akan menyerang Ichimatsu karena bos kelas 3 yang bernama Jinei tidak akan keluar jika mereka menyerang. Sedangkan Demaru sendiri yang sedang jatuh cinta, ia terus memandangi foto Fujita dan tidak mendengarkan apa yang teman-temannya rencanakan. Bahkan Demaru sampai rela datang ke sekolah Shirayuri untuk menemui Fujita. Tentu hal itu membuat Nanba dan Fujita yang sedang pulang sangat kaget karena kedatangan Demaru. Demaru pun mencoba untuk mengobrol tentang seni, yang mana hal itu ternyata ditanggapi baik oleh Fujita. Sedangkan Nanba yang melihatnya merasa cemburu dan segera untuk membawa Fujita pergi dari sana. Tetapi Demaru marah dan menanyakan kepada Fujita tentang siapa itu Nanba. Pertanyaan itu membuat Nanba terdiam dan berharap bahwa Fujita akan mengatakan bahwa Nanba adalah pacarnya. Tetapi sayangnya, Fujita hanya menganggap Nanba sebagai adiknya. Yang mana Fujita selama ini merasa bahwa ia telah menjaga Nanba dari gangguan orang lain. Tetapi tak lama kemudian, anak-anak Ichimatsu melihat keberadaan Demaru, sehingga membuat Demaru harus melarikan diri. Di tempat lain, Godei dihampiri oleh seniornya untuk meminta bantuan agar bergabung melawan anak-anak Chidori. Karena anak-anak Ichimatsu akan balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Mamiya sebelumnya. Yang mana padahal Mamiya bukanlah anak dari SMA Chidori. Dan hal itu hanyalah kesalahpahaman. Dan dengan ini part 2 berakhir. Dan sampai bertemu di part 3. Dan part 3 nanti kemungkinan akan ada pertarungan antara SMA Chidori melawan SMA Ichimatsu. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya.